Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-11 ayat 20 sampai 26. Saya akan bacakan ayat ke-22 sampai ayatnya yang ke-24. Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Renungan hari ini saya beri judul Berdoa dengan Iman dan Kebenaran. Apakah saudara percaya bahwa apa saja yang saudara minta kepada Tuhan di dalam doa pasti akan dikabulkan oleh Tuhan? Lalu mengapa pada kenyataannya ada yang kita minta kepada Tuhan tetapi Tuhan tidak beri untuk kita? Dan secara logika kita juga berpikir, kalau semua yang kita doakan, semua yang kita minta kepada Tuhan pasti diberi oleh Tuhan, wah pasti asik sekali, pasti enak sekali dong. Kita tidak usah bekerja, kita berdoa dan Tuhan akan memberikan uang kepada kita. Uang turun dari langit, orang bilang begitu ya. Kita tidak usah khawatir tentang kesehatan kita. Tinggal berdoa, maka sakit penyakit langsung sembuh. Dan pandemi corona ini tidak perlu berlarut-larut sampai 1 tahun seperti sekarang ini. Tinggal berdoa kepada Tuhan, maka semua virus corona lenyap dari muka bumi ini. Tapi sepertinya kok tidak seperti itu ya. Jadi, benarkah apa yang kita minta kepada Tuhan dalam doa pasti akan dikabulkannya? Dalam renungan sebelumnya kita telah mendengar tentang Yesus yang mengutuk pohon ara. Periokop hari ini mencatat Yesus dan murid-muridnya melewati pohon ara tersebut. Dan mereka melihat pohon ara itu sudah kering sampai ke akar-akarnya, sudah mati. Murid-murid merasa heran. Dan di dalam catatan Matius dikatakan bahwa murid-murid itu tercengang. Berarti mereka begitu heran sampai tercengang-cengang. Ya. Kemudian Yesus menjawab mereka. Yesus mengatakan di ayat 22 dan 23. Percayalah kepada Allah. Yesus juga mengatakan, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ketika murid-murid tercengang melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, seolah Yesus itu mau berkata kepada mereka, kamu pun bisa. Bisa apa? Bisa melakukan perkara yang besar, bahkan memindahkan gunung sekalipun. Tetapi bukan kamu yang punya kuasa itu, melainkan Allah. Karena itu Yesus berkata, percayalah kepada Allah. Melalui pengalaman dengan pohon ara ini, Yesus mau mengajarkan pada murid-muridnya tentang doa. Bahwa Allah kita itu adalah Allah yang maha besar dan Allah yang maha berkuasa. Dia Allah yang sanggup menjawab, mengabulkan permohonan doa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya Tuhan kita itu Allah yang berkuasa. Tapi seringkali kita membatasi kuasa Allah. Kalau kita berdoa untuk hal-hal yang tidak terlalu sulit untuk dikabulkan, yang masih masuk akal begitu, maka mudah bagi kita untuk percaya bahwa Tuhan akan mengabulkan doa kita. Tuhan akan menjawab doa saya ini, saya tunggu, saya yakin, begitu ya. Tetapi kalau permohonan kita kepada Tuhan itu adalah hal yang rasanya itu sulit untuk dikabulkan, sepertinya agak-agak mustahil, maka kita doa sih doa, tetapi sambil berdoa sambil ragu, sambil berdoa sambil pasrah. Ya kalau Tuhan kabulkan, ya itu bersyukurlah, bagus sekali. Tapi kalau Tuhan tidak kabulkan, nah itu kan seperti sudah kuduga, aku memang ragu bahwa ini akan terjadi. Nah kalau seperti itu, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi, bisa sampai dikabulkan ya? Karena selain Tuhan Allah kita itu berkuasa, syarat lain untuk doa kita bisa dikabulkan itu adalah iman kita.
Tuhan mau kita beriman kepadanya. Ayat 23 mengatakan begini, asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka itu akan terjadi baginya. Jadi hati percaya dulu bahwa hal itu akan terjadi, maka akan terjadi. Bukan sudah terjadi, sudah melihat, kemudian baru percaya. Itu bukan iman namanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah hal yang sangat kita butuhkan, yang sangat kita rindukan, kita dambakan, kita tunggu-tunggu, kita harapkan, tapi kita itu juga berpikir, sepertinya ini terlalu sulit, ini agak mustahil untuk terjadi? Apakah ada? Firman Tuhan mengatakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Kamu percaya, kamu terima, maka itu akan diberikan kepadamu. Kalau belum apa-apa kita sudah ragu, maka tidak heran kita tidak menerimanya. Selain kuasa Allah dan hati yang beriman kepada Allah, satu lagi yang mempengaruhi pengabulan doa kita adalah hati yang benar. Ayat 25 mengatakan bahwa sebelum berdoa, di dalam hatimu itu harus beres. Jangan menyimpan dendam terhadap seseorang. Kalaupun ada, ampunilah terlebih dahulu. Nah, ini adalah untuk keefektifan doa kita. Di kitab Yakobus juga dikatakan bahwa kamu berdoa, tapi kamu tidak mendapat apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Karena yang kamu minta itu hendak kamu gunakan, habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, jadi dari sini kita melihat bahwa berdoa itu harus di dalam kebenaran. Berdoa harus dengan hati yang benar. Berdoa harus dengan permohonan yang benar. Kalau kita berdoa dengan hati yang benar, memohon sesuatu yang benar di hadapan Tuhan, tentu, pasti Tuhan akan mengabulkannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali ke pertanyaan di awal renungan ini tadi. Benarkah apa saja yang kita minta kepada Tuhan pasti akan dikabulkannya? Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Jika kita percaya kepadanya dan hati kita beres, maka berdoalah dengan penuh keyakinan. Berdoalah dengan penuh keyakinan, tak henti-hentinya. Berdoa dan jangan bimbang. Maka saudara akan menerima apa yang saudara pinta dari Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan setiap kita. Amin. Mari dengan syukur kita mau menaikkan pujian kepada Sang Anak Domba yang rela mati dan disalibkan bagi setiap kita. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Kita katakan syukur buat salibmu.